Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 kelas PSDK C1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cholicul Hadi hendak mempresentasikan materi kami, yakni Group Formation atau pembentukan kelompok. Selamat mendengarkan. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yakni Gabriela Patricia Ruswir dengan 3 digit NIM terakhir 005, Dias Mara Aneta Marjono dengan 3 digit NIM terakhir 012, Habibatul Ainina dengan 3 digit NIM terakhir 027, Anissa Audrey Prasetyanti dengan 3 digit NIM terakhir 036, Dieni Maulidia Winanda dengan 3 digit NIM terakhir 045, Afifa Farisa Abela dengan 3 digit NIM terakhir 052, serta Katarina Fieski Stella Ariana Tagati dengan 3 digit NIM terakhir 053. Hari ini kita akan membahas beberapa hal, yakni yang pertama joining groups, kedua affiliation, serta ketiga attraction. Bahasan kita yang pertama adalah joining groups. Di sini ada personality. Di dalam personality ada Big Five Theory yang merupakan model konseptual dimensi yang mendasari perbedaan kepribadian individu ke dalam 5 dimensi, yaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan openness to experience. Forsyth sendiri pada tahun 2010 membahas 2 kepribadian yang paling disoroti, yaitu extraversion dan relationality, di mana relationality ini adalah gabungan dari extraversion dan agreeableness. Kita akan membahas extraversion terlebih dahulu. Extraversion pertama kali diidentifikasi oleh Carl Jung pada tahun 1924. Extraversion sendiri memiliki arti sebagai tingkat kecenderungan seseorang untuk melakukan kontak sosial. Jika introvert berorientasi pada persepsi batin dan pertimbangan konsep dan ide, para ekstrovert lebih berorientasi pada pengalaman sosialnya. Ekstrovert mencari interaksi dalam kelompok karena merasa kalau beberapa interaksi dapat membangkitkan semangat atau gairahnya. Para ekstrovert juga lebih menyadari tentang pengalaman interaksi tersebut dibandingkan para introvert. Biasanya, kelompok itu menginginkan orang dengan jiwa sosial tinggi dan mudah terhubung dengan orang lain untuk masuk ke dalam kelompoknya. Maka dari itu, ekstrovert akan lebih dicari dalam proses pembentukan kelompok tersebut. Selanjutnya ada relationality. Relationality merupakan pendeskripsian sejauh mana nilai, sikap, dan pandangan seseorang dalam menekankan dan memfasilitasi pembentukan dan memelihara koneksi ke orang lain. Relationality dikaitkan dengan unsur kepribadian, yaitu extraversion dan agreeableness atau keramahan. Malcolm Gladwell pada tahun 2000 menggunakan kata konektor atau penghubung sebagai bentuk pendeskripsian individu dengan relationality yang tinggi di dalam kelompok masing-masing. Men, women, and groups. Perbedaan yang paling menonjol ketika pria dan wanita bergabung ke dalam sebuah kelompok, wanita lebih ekstrovert terutama pada hal yang berkaitan dengan keakraban antar pribadi. Wanita juga mengingat lebih detail tentang hubungan mereka daripada pria. Oleh sebab itu, wanita menganggap bahwa suatu hubungan merupakan hal yang penting bagi mereka. Survei yang dilakukan terhadap 800 orang dewasa di Amerika menunjukkan bahwa laki-laki cenderung bergabung pada kelompok yang profesional, seperti dewan pengurus, partai politik, dan organisasi militer. Meskipun demikian, wanita menghabiskan lebih banyak waktu dalam kelompok mereka daripada pria. Perbedaan lain yang muncul meski tidak terlalu kentara adalah wanita mencari keanggotaan dalam jumlah yang lebih kecil, informal, dan intim. Sedangkan pria mencari keanggotaan dalam jumlah yang lebih besar, formal, dan berfokus pada tugas. Oleh sebab itu, pria bergabung pada kelompok di mana mereka bersaing untuk mendapatkan status. Sedangkan wanita bergabung pada kelompok kecil yang intim namun bersifat suportif. Yang selanjutnya, social motivation. Motivasi sosial merupakan dorongan yang mempengaruhi perilaku interpersonal seseorang, termasuk kebutuhan akan afiliasi, keintiman, dan kekuasaan. Yang pertama, need for affiliation. Orang yang mencari hubungan dengan orang lain seringkali memiliki kebutuhan akan afiliasi yang tinggi.
Mereka yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi, maka akan cenderung menghabiskan waktunya bersama kelompok, berkomunikasi lebih banyak dengan anggota kelompok, dan lebih siap untuk menerima anggota kelompok lain. Meskipun demikian, orang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi mungkin akan sering merasa cemas karena takut tidak diterima oleh orang lain. Yang kedua, need for intimacy. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan keintiman yang tinggi akan mencari hubungan yang dekat dan hangat, serta cenderung lebih peduli terhadap orang lain. Mereka tidak takut ditolak oleh orang lain dan lebih berfokus pada hubungan persahabatan dan tolong-menolong. Yang terakhir, need for power. Adanya interaksi kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan kepada sekelompok mahasiswa, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki motif kekuasaan yang tinggi akan lebih banyak ambil bagian dalam interaksi kelompok yang lebih besar dibandingkan dengan interaksi pasangan. Mereka juga lebih banyak memberikan kontrol dalam kelompok, mengatur dan memulai kegiatan, memikul tanggung jawab, serta mencoba untuk membujuk orang lain. Berikutnya, hal yang dapat mempengaruhi individu dalam pembentukan kelompok sosial adalah anxiety. Anxiety adalah perasaan tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang dialami dalam tingkatan yang berbeda. Nah, anxiety memang ketakutan secara umum, namun ketika anxiety itu di-trigger oleh aktivitas interaksi sosial, maka hal ini disebut dengan social anxiety. Adanya social anxiety tentu mampu menghambat individu dalam pembentukan grup karena anxiety cenderung membuat individu enggan untuk berinteraksi. Kemudian, ada basic attachment style yang menurut Brennan, Clark, dan Schaefer bahwa gaya ini dipengaruhi oleh adanya anxiety. Hal ini terlihat seperti pada bagian yang tertera dalam slide. Contohnya, orang dengan anxiety yang tinggi dan avoidance yang tinggi akan memiliki gaya kelekatan fearful di mana dia merasa insecure atas dirinya sendiri dan juga takut untuk di-reject dalam kelompok sosial. Sedangkan sebaliknya, ketika seseorang memiliki anxiety yang rendah dan juga avoidance yang rendah, maka dia akan merasa secure dalam attachment itu tadi, sehingga dia akan lebih mudah untuk melakukan pembentukan grup. Jadi pada dasarnya attachment style kita juga mempengaruhi kita dalam pembentukan kelompok sosial. Hal terakhir yang mempengaruhi pembentukan kelompok sosial adalah adanya experience atau pengalaman dan juga preferensi. Adanya pengalaman tentang organisasi yang telah dilalui sebelumnya turut mempengaruhi keputusan individu untuk bergabung dalam kelompok tertentu. Ketika individu memiliki pengalaman yang baik sebelumnya, maka individu akan cenderung mengikuti kelompok yang serupa, begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti saya memiliki pengalaman baik dalam OSIS di SMA. Kemudian pada fase perguruan tinggi, saya akan tertarik untuk mengikuti organisasi yang serupa. Contohnya adalah BEM. Lalu adanya preferensi. Preferensi yang dimiliki seseorang turut menentukan jenis kelompok sosial yang akan diikuti oleh individu. Ketika individu memiliki ketertarikan yang tinggi pada suatu bidang tertentu, individu itu akan cenderung bergabung dalam kelompok sosial. Contohnya, adik saya yang hobi berenang, maka ketika SMA ia mengikuti ekstrakurikuler berenang. Oke, sekarang kita menuju ke bagian kedua, yaitu affiliation. Oke, yang pertama adalah social comparison. Leon Festinger menyatakan bahwa orang sering mengandalkan orang lain untuk informasi tentang diri mereka sendiri dan lingkungan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang ketika menghadapi situasi yang ambigu cenderung mencari orang lain dan membandingkan reaksi dan interpretasi mereka dengan milik mereka sendiri. Nah, hasil akhir dari perbandingan sosial ini adalah kejelasan kognitif. Tetapi, seperti pada penelitian yang ditinjau dalam bagian ini, orang yang terlibat dalam perbandingan sosial itu mempunyai alasan yang berbeda-beda. Nah, beberapa alasan ini yaitu untuk mengevaluasi kualitas diri mereka sendiri, menetapkan tujuan pribadi, membantu orang lain, atau untuk menegaskan keyakinan mereka bahwa mereka lebih unggul daripada orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya ada Misery Loves Company. Stanley Schachter percaya bahwa kebanyakan orang yang merasa bahwa dirinya dalam situasi ambigu dan mungkin berbahaya
akan memilih untuk bergabung dengan orang lain untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan untuk menghilangkan kecemasan mereka. Selanjutnya ada Misery Love Miserables Company. Nah, seseorang akan memilih berafiliasi ketika mereka berada di dalam situasi yang sama atau cenderung berbahaya. Mereka lebih tertarik untuk mendapatkan informasi berupa klarifikasi daripada berbagi pengalaman dengan seseorang. Nah, kebanyakan orang-orang ini akan mencari orang yang menghadapi ancaman yang sama dengan mereka dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Mereka akan mencari sumber yang ideal untuk mengklarifikasi informasi, karena orang tersebut tidak hanya ingin menghadapi situasi yang sama, tetapi mereka juga punya tujuan lain, yaitu untuk selamat dari situasi tersebut. Selanjutnya ada Embrace Misery Avoids Company. Rasa malu menghalangi afiliasi. Namun, jika kebutuhan akan informasi atau dukungan menjadi lebih besar, maka kecemasan yang berhubungan dengan rasa malu mungkin tidak membuat orang menjauh dari kelompok mereka. Nah, ketika orang lain membutuhkan informasi tentang suatu situasi, mereka terkadang menahan diri untuk tidak bergabung dengan orang lain karena mereka juga tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Akan tetapi, ketika sendirian, orang mungkin akan merasa bodoh jika mereka melakukan sesuatu yang konyol. Tetapi ketika mereka berada di dalam suatu kelompok, kebodohan itu berubah menjadi rasa malu. Dalam beberapa kasus, ketakutan akan rasa malu ini bisa lebih kuat daripada kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi, yang mengakibatkan terjadinya penghambatan proses berkelompok. Jika kebutuhan akan informasi atau dukungan menjadi luar biasa, maka kecemasan terkait rasa malu mungkin tidak membuat orang menjauh dari kelompok mereka. Nah, selanjutnya ada downward and upward social comparison. Orang akan membandingkan diri mereka dengan orang lain ketika mereka merasa kurang informasi nih tentang situasi yang mereka hadapi. Tetapi mereka tidak sembarangan dalam memilih target untuk perbandingan. Nah, yang pertama ada downward social comparison, yaitu perbandingan dengan cara memilih target yang dianggap atau kenyataannya lebih buruk. Downward ini sendiri biasanya digunakan ketika harga diri seseorang dipertaruhkan. Nah, dampaknya apa? Dampak dari downward ini, seseorang akan cenderung meremehkan target yang dijadikan perbandingan tadi. Untuk contoh dari downward sendiri, yaitu pada saat Monet mengalami kegagalan akan hasil karyanya, ia akan membandingkan dirinya dengan Sisley yang kehidupannya lebih buruk dibandingkan Monet. Monet akan merasa walaupun kehidupannya buruk, tapi masih ada aja orang yang kehidupannya lebih buruk daripada Monet. Gitu teman-teman. Oke, yang kedua ada upward social comparison, yaitu perbandingan dengan cara memilih target yang lebih baik atau unggul. Upward sendiri ini biasanya digunakan ketika kita melakukan self-evaluation maintenance model. Nah, dampaknya dari upward sendiri ini, seseorang akan termotivasi untuk bisa bersama-sama unggul atau justru putus asa atau tidak percaya diri. Nah, contoh dari upward ini ketika Sisley melihat Monet ini jago banget. Nah, Sisley ini akhirnya termotivasi untuk terus belajar, untuk terus berjuang agar bisa mengejar Monet atau mungkin lebih hebat daripada Monet, seperti itu. Selanjutnya ada self-evaluation maintenance atau SEM. Nah, SEM ini adalah cara bagaimana seseorang dapat memandang dirinya sendiri dan menjaga dirinya untuk baik-baik saja secara psikologis saat proses comparison. Nah, Abraham Teicher ini menciptakan SEM atau teori pemeliharaan evaluasi diri pada tahun 1988. Nah, model pemeliharaan evaluasi diri mengasumsikan dua hal, yaitu yang pertama, seseorang akan berusaha mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, evaluasi diri dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain. Evaluasi diri seseorang yang serupa dengan harga diri dapat diajukan saat orang lain yang dekat berkinerja baik. Misalnya, saudara kandung mencetak gol kemenangan dalam pertandingan penting. Evaluasi diri akan meningkat karena orang tersebut berbagi kesuksesannya. Semakin dekat hubungan psikologi seseorang dan semakin besar kesuksesannya, maka semakin besar pula keinginan seseorang untuk berbagi kesuksesan. Ini dianggap sebagai proses refleksi. Pada saat yang bersamaan, keberhasilan seseorang yang memiliki hubungan dekat
dapat menurunkan evaluasi dirinya dalam proses perbandingan. Hal ini dikarenakan keberhasilan seseorang yang memiliki hubungan dekat tersebut mengundang perbandingan terhadap kemampuan dirinya, sehingga secara langsung mempengaruhi evaluasi diri seseorang. Social support, atau yang bisa kita translate support yang artinya dukungan, social artinya sosial, berarti dukungan sosial. Jadi pengertiannya adalah social support merupakan rasa memiliki, dukungan emosional, nasihat, bimbingan, bantuan nyata, dan perspektif spiritual yang diberikan kepada orang lain ketika mereka mengalami stres, masalah sehari-hari, dan krisis hidup yang lebih signifikan. Manusia adalah group seeking animals, tetapi sifat suka berteman mereka menjadi sangat kuat di bawah kondisi stres. Di saat-saat sulit seperti sakit, perceraian, malapetaka, bencana alam, atau kehilangan pribadi, orang mencari teman dan kerabat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4,5, stress and affiliation, di mana afiliasi dengan orang lain memainkan peran kunci dalam fight or flight, dan tend and befriend. Nah, dari tabel itu, kita bisa melihat kalau misalnya anggota grup menghadapi ancaman yang akan segera terjadi or imminent threat, mereka bisa bekerja sama untuk bertarung menentangnya. Mereka bisa bersatu melawan penyerang, mengatur strategi untuk tanggap bencana, dan seterusnya. Grup juga meningkatkan kelangsungan hidup saat anggota melarikan diri. Jika rute pelarian tidak dibatasi, penyebaran grup dapat membingungkan penyerang dan meningkatkan kemungkinan semua anggota kelompok tersebut akan lolos tanpa cedera. Grup juga bisa mengatur pelariannya dari bahaya, dengan anggota kelompok yang lebih kuat membantu anggota yang kurang mampu, dan sebagainya. Sebaliknya, jika kelompok menghadapi ancaman yang long-term threat, maka kelompok dapat mengatasinya dengan meningkatkan perilaku mensupport, melindungi, dan mendukung dengan cari koneksi dengan orang lain. Nah, seperti gambar selanjutnya, di tabel selanjutnya itu merupakan sources of support. Setelah kita menghadapi tadi masalahnya, entah itu mau imminent threat atau long-term threat, jadi ada semacam sources of support yang bisa kita dapat sesuai dengan masalah kita, sesuai dengan tabel tersebut, bisa seperti emotional support dan sebagainya. Intinya, a group offers members a safe haven from the storm of stress. Companionship. Membership itu tidak statis. Pada suatu saat dalam hidup, seseorang mungkin menemukan bahwa dia termasuk dalam banyak kelompok. Namun, di lain waktu, seseorang tersebut mungkin merasa bahwa hubungan mereka dengan orang lain terlalu sedikit atau terlalu dangkal. Dalam situasi seperti itu, orang sering mengalami kesepian. Dan untuk menghindarinya, mereka beralih ke kelompok untuk ditemani, atau seperti judul for companionship. Nah, terdapat jenis-jenis kesepian atau loneliness, yaitu emotional loneliness dan social loneliness. Emotional loneliness sendiri terjadi ketika masalahnya adanya kekurangan dalam hubungan yang jangka panjang, hubungan yang meaningful atau bermakna, dan intim dengan orang lain. Jenis kesepian ini mungkin dipicu oleh perceraian, putus cinta dengan kekasih, atau kegagalan romantis yang berulang. Sedangkan social loneliness terjadi ketika seseorang merasa terputus dari jaringan pertemanan mereka, kenalan, dan anggota grup. Orang yang pindah ke kota baru, anak-anak yang ditolak oleh teman sebayanya, dan karyawan baru di perusahaan besar sering mengalami kesepian sosial. Kedua jenis loneliness di atas menciptakan perasaan sedih, depresi, kekosongan, longing, shame, and self-pity. Jadi dari kedua jenis kesepian ini sama-sama seimbang, sama-sama memberikan perasaan yang buruk kepada penderitanya. Nah, setelah penjelasan jenis-jenis loneliness sebelumnya, jadi terdapat cara untuk mengatasi. Jadi kelompok atau grup dapat mencegah perasaan kesepian ini menurut Shaver and Buchmaster pada tahun 1983. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama, pengorganisasian dan mengintegrasikan koneksi dengan individu lain. Dan yang kedua, mempromosikan pengembangan hubungan yang hangat, mendukung, dan intim di antara anggota. Bisa kita refer pada table 4.4, the effectiveness of different types of groups in ameliorating loneliness. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa efektif cara untuk reduce social loneliness itu tergantung masalahnya. Ada yang low, high, low, dan high. Berikutnya yaitu attraction atau daya tarik. Di dalamnya akan membahas tentang prinsip daya tarik dan economics of membership. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa ketertarikan sering dianggap sebagai proses sosial yang sangat berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Namun, Newcomb telah mengidentifikasi sejumlah kecil prinsip yang menjelaskan kapan rasa suka lebih mungkin untuk terjadi. Nah, dalam hal ini, orang-orang akan lebih cenderung bergaul dengan orang-orang tertentu seperti mereka yang ada di dekatnya, mereka yang mengekspresikan sikap dan nilai yang sama, dan mereka yang merespon secara positif. Nah, asosiasi yang semacam itu seringkali berujung pada pembentukan kelompok.
Terdapat beberapa prinsip daya tarik. Yang pertama adalah proximity atau kedekatan, yaitu individu cenderung membentuk hubungan interpersonal dengan orang yang dekat dengan mereka. Berikutnya, elaboration atau prinsip elaborasi, yaitu kecenderungan kelompok untuk berkembang, di mana anggota membentuk asosiasi dyadic dengan seseorang dari luar kelompok dan ditarik ke dalam kelompok tersebut. Nah, untuk memudahkan pemahaman, teman-teman bisa melihat gambaran proses elaborasi yang ada di bawah ya. Kemudian ada similarity atau prinsip kesamaan, yaitu kecenderungan untuk berafiliasi atau tertarik pada orang lain yang serupa. Selanjutnya ada complementarity principle atau prinsip saling melengkapi, yang artinya terdapat kecenderungan bagi anggota kelompok untuk menyukai orang-orang yang berbeda dengan mereka, yaitu yang melengkapi kualitas pribadi mereka. Kemudian, reciprocity atau prinsip timbal balik, yaitu kecenderungan suka bertemu dengan rasa suka sebagai balasannya. Sebagai contoh, jika A menyukai B, maka B akan cenderung menyukai A. Dan yang terakhir yaitu minimax principle, yaitu kecenderungan untuk lebih memilih hubungan dan keanggotaan kelompok yang memberikan jumlah penghargaan atau yang biasa disebut dengan reward yang maksimum dan mengeluarkan jumlah biaya atau cost yang minimum. Berikutnya yaitu economics of membership. Jadi, selain manfaat, kelompok juga menimbulkan biaya bagi anggota yang harus menghabiskan waktu dan sumber daya pribadi sebelum mereka dapat menikmati manfaat yang ditawarkan oleh sebuah kelompok. Nah, prinsip Minimax menyatakan bahwa mereka yang bergabung dengan grup pasti merasa bahwa manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biayanya. Nah, akan tetapi, meskipun kita mungkin tertarik pada sebuah kelompok, keputusan kita untuk benar-benar bergabung didasarkan pada dua faktor, yaitu comparison level atau CL, yang merupakan tingkat perbandingan, dan comparison level for alternatives atau CL-alt, yang merupakan tingkat perbandingan kita untuk alternatif lainnya. Jadi, comparison level atau CL merupakan standar yang digunakan individu untuk mengevaluasi keinginan menjadi anggota kelompok. Nah, CL ini berasal dari rata-rata semua hasil yang diketahui individu dan biasanya sangat dipengaruhi oleh hubungan sebelumnya. CL hanya memprediksi kapan orang akan puas dengan keanggotaan dalam suatu kelompok. Apabila kita ingin memprediksi apakah orang akan bergabung dengan grup atau meninggalkan mereka, kita juga harus memperhitungkan faktor berikutnya, yaitu nilai kelompok alternatif lain. Nah, comparison level for alternatives ini merupakan standar tingkat perbandingan alternatif yang digunakan individu untuk mengevaluasi kualitas kelompok lain yang mungkin bisa saja mereka ikuti. Nah, dari tadi kan kita udah mendengarkan nih paparan teori dari teman-teman. Sekarang kita bakal mempelajari bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh kasus, Dini adalah seorang gadis 18 tahun dengan tipe kepribadian introvert yang baru saja memasuki semester kedua dari perkuliahan daring. Walaupun sudah 6 bulan menjalani kehidupan perkuliahan, Dini masih kesulitan menemukan kelompok pertemanan dalam lingkungan perkuliahan. Orang tua Dini merasa khawatir karena sejak SMP Dini sulit berteman dengan orang lain. Apakah kasus seorang Dini dapat dijelaskan dengan teori-teori pembentukan kelompok? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Ada beberapa teori yang mungkin berhubungan dengan kasus orang Dini. Misalnya, teori introversi dan ekstraversi oleh Carl Jung. Dini adalah seorang introvert. Ini artinya bahwa Dini merasa nyaman ketika diberikan kesempatan untuk menyendiri. Namun, sebagai seorang introvert, Dini juga cenderung mendapatkan lebih banyak kesulitan untuk bergabung dalam kelompok. Kedua, ada teori perbedaan gender. Wanita bergabung pada kelompok yang jumlah anggotanya lebih kecil, informal, serta intim. Sedangkan pria bergabung pada kelompok yang jumlah anggotanya besar, formal, dan berfokus pada tugas. Pria lebih berfokus untuk bersaing mendapatkan status, sedangkan wanita berfokus pada kelompok kecil yang bersifat suportif. Walaupun perbedaan ini tidak bersifat kentara, namun mungkin saja tetap mempengaruhi. Dini sebagai seorang wanita akan cenderung mencari kelompok yang kecil dan suportif, sehingga mungkin saja Dini tidak bergabung dalam kelompok-kelompok pertemanan yang besar. Berikutnya ada Scott's Fundamental Interpersonal Relations Orientation atau VIRO. VIRO menyatakan bahwa individu yang dihambat secara sosial, pemalu, dan cemas cenderung tidak bergabung dengan kelompok. Ini mungkin menjadi alasan Dini mengalami kesulitan bergabung dalam kelompok. Yang terakhir adalah pengaruh masa lalu. Oleh Moreland dan Levin, individu yang memiliki pengalaman positif dalam kelompok-kelompok yang ia ikuti sebelumnya cenderung akan mencari keanggotaan dalam kelompok yang lebih lanjut.
Dalam kasus Dini yang sejak SMP sudah kesulitan untuk menemukan kelompok, mungkin saja Dini tidak memiliki pengalaman kelompok yang positif sebelumnya. Ini membuat Dini cenderung tidak mencari keanggotaan dalam kelompok-kelompok selanjutnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Jalan-jalan ke pasar, bertemu mantan. Terima kasih semuanya karena telah mendengarkan. Kami dari kelompok 2 mohon izin undur diri ya.